Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Mukhtasar Jiddan ya. Pembahasan terakhir dari kitab Mukhtasar Jiddan. Ya, dan ini merupakan penutup dari kitab Mukhtasar Jiddan yang membahas babu mahfudatil asma'i ya, bab tentang isim-isim yang dijarkan atau yang difatkan. Insya Allah setelah Mukhtasar Jiddan kita akan lanjut ke Mutamimah ya. Mutamimah Azlumiyah. Jadi Anda pengen sih nanti semua kitab kuning, kitab gundul begini kita lahap semuanya. Nanti kalau yang tradisional udah selesai baru yang modern-modern yang Mulafas, Fathul Nada, kemudian Alfiyah Ibnu Malik ya. Insya Allah kita akan lanjutkan terus. Ya. Tapi syaratnya dikelarin dulu nih tugasnya. Tugas terjemahnya kelarin dulu. Gak ada ujian ya? Hah? Gak ada ujian. Itu tugas akhir aja ya, bikin skripsi. Skripsinya terjemah apa sekalian nilainya? Ya terjemah Mukhtasar Jiddan. Baik, dibaca siapa? Yanto. Babu Mukhtasar Asma'i. Matanya dulu. Iya, matanya dulu. Babu mahfudatil asma'i. Al-mahfudatu salatatu aqsamin. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati. Wa tabi'un lil mahfudi. Fa amal mahfudu bil harfi fa huwa ma yuhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u wa bimul wa mundu. Wa amma ma yuqadu bil idafati fa nahwu qawlika gulami zaidin wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bil lami nahwu gulami zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahwu thawbi hazin wa babi khazin thawbi khazin wa babi sajin wa khatami hadidin wa masbah dzalik. Babu mahfudatil asma'i. Bab isim-isim yang dijarkan. Al-mahfudatu salah satu aqsamin. Isim-isim yang dijarkan ada 3 bagian. Pertama, mahfudun bil harfi yang dijarkan dengan huruf, dan yang kedua mahfudun bil idhafati yang dijarkan dengan idhofah, atau bi'ul mahfudi, dan yang dijarkan dengan mengikuti yang dijarkan. Fa'amal mahfudu bil harfi, dan adapun yang dijarkan dengan huruf yaitu ma yufadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba wa ta'u wa bimud wa mundu, yaitu yang dijarkan dengan min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf sumpah yaitu wawu, ba, dan ta, dan mundu. Wa amma ma yuqaddu bil idhafati, adapun apa-apa yang dijarkan dengan idhafah, fanahu qaulika, contohnya ucapan gulami zaidin, yaitu pembantu Zaid. Wa huwa ala qismaini, yaitu dibagi 2 bagian. Ma yuqaddaru bil lami, yang ditakdirkan dengan lam, dan wa ma yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min. Alladhi yuqaddaru bil lami, dan yang ditakdirkan dengan lam, nahu gulami zaidin, contohnya gulami zaidin, pembantunya Zaid. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min, nahu thawbi khazin, contohnya bajunya khazin, Baju sutra. Wabah bisa jin, dan pintu jati. Wa khatami hadidin, dan cincin emas, cincin besi, dan yang sebagainya.
Baik. Bahwa mahfud al-asmi al-mahfud itu salah satu mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati wa tabi'un mahfudi. Jadi cuma ada 3 kemungkinan suatu kata itu isim itu dijarkan ya. Pertama, kalau dia bukan didahului huruf jar maka ia menjadi idhofah, atau yang ketiga menjadi awabi. Jadi pilihannya cuma 3 ya. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga mengikuti yang majrur. Jadi cuma 3 kemungkinan ini aja. Makanya ini yang paling gampang diketahui ya. Karena kalau enggak didahului oleh huruf jar, kemudian yang kedua menjadi mudhaf ilaih, yang ketiga yang mengikuti yang majrur. Oke, langsung kita baca syaratnya. Bab mafrudatil asma'i. Al-mafrudatu thalathatun. Mafrudun bil harfi nahwu marartu bi Zaidin, wa mafrudun bil idhafati nahwu jaa ghulamu Zaidin, wa tabi'u lil mafrudi nahwu marartu bi Zaidin al-alimi, wa bi Zaidin wa Amrin, wa bi Zaidin nafsihi, wa bi Zaidin akhika. Direktur itu. Kalau mahfudatu salah satu yang dijarkan itu ada 3. Mahfudun bil harfi, yang pertama yang dijarkan dengan adanya huruf jar. Huruf jar apa aja? Min lawan ala fi rubba wa kafu wa hamu wa huruf qasami. Ya, mumtaz. Mutmundu. Sudah di luar kepala semuanya. Nahwu marartu bi Zaidin, contohnya marartu bi Zaidin. Wa mahfudun bil idhafati, yang kedua yang dijarkan dengan idhofah atau mudhaf ilaih. Contohnya jaa gulamu Zaidin, telah datang pembantunya si Zaid. Wa tabi'un lil mahfudi, atau yang mengikuti bagi yang dijarkan. Contohnya ada berapa? Ada 4 ya. Marartu bi Zaidin al-alimi. Ini contoh apa? Naat ya. Saya berpapasan dengan Zaid yang alim. Wa bi Zaidin wa Amrin. Saya berpapasan dengan Zaid dan Amr. Contoh apa nih? Ya, matub ya. Wa bi Zaidin nafsihi. Apa? Taukid ya. Saya berpapasan dengan Zaid dirinya. Wa bi Zaidin akhika. Saya berpapasan dengan Zaid saudara. Ini apa? Badal. Baik. Kalamuhu yuhamu an tabi'a mafrudun bitabi'iyati wa sahihu annahu mafrudun bima jurral matbu'i Kan jurral itu kan majhul. Bima jurral matbu'u bima jurral matbu'u illal badala ya. Fa'alaniyati tikraril amili falam yakhruj al-khafdu bil harfi aw bil mudhafi. Baik. Wa kalamuhu yuhamu anna tabi'a mafqudun bitabaiyati. Dan perkataannya wa tabi'ul mafqudi, perkataan pengarang matan al-Jurumiyah siapa? Ibnu Ajur Hasan Haji ya. Saya kenal lagi pengarang. Ibnu Ajur Hasan Haji. Yuhamu mengesankan. Waham itu kan apa? Waham persangkaan lemah. Ya. Persangkaan lemah ya. Jadi mengesankan anna tabi'a mafqudun bitabaiyati. Bahwasanya tawabi itu naat atau taukid badal dijarkan dengan tabaiyah karena pengikutannya. Ini dibantah sama Syekh Zaini Dahlan, bukan dibantah sih. Maksudnya dijelaskan lagi bahwa kalau kita mengatakan wa tabi'un mafqudi, kesannya yang membuat jar itu adalah tabaiyahnya. Wa sahihu, dan yang benar wa sahihu annahu mafqudun bima jurral matbu'. Dan yang sahih ia dijarkan dengan apa yang membuat kata yang diikuti itu dijarkan.
Paham? Oh iya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Apa yang menyebabkan Amr ini dijarkan? Zaidun. Karena si Zaidun, ya, Hafat marok tuh bisa izin. kita lagi ngomongin apa sih? Oh iya, marartu bi Zaidin wa Amrin, ya. Saya berpasangan dengan Zaid dan Amr. Yang menyebabkan Amr ini majrur itu bukan mengikutnya, tapi B-nya. Karena ketika kita mengatakan marartu bi Zaidin wa Amrin, sebetulnya kita mengatakan marartu bi Zaidin wa bi Amrin. Jelas ya? Ilal badala, kecuali badal. Ya. Fa'ala niyati tikradil amili. Maka ia dengan meniatkan mengulang-ulang amilnya. Falam yakhruj al-khabdu anil khabdi bil khafi aw bil mudhafi. Maka tidak keluar jar itu, ya, dari jar dengan huruf atau dengan mudhaf. Jadi sebetulnya jar itu cuma dua ujung-ujungnya. Kalau enggak dengan huruf, kalau enggak dengan mudhaf. Karena semua yang mengikuti itu pasti al-matbu'unya yang diikuti itu, kalau enggak dia sebagai mudhaf ilaih, kalau enggak dia dijarkan dengan adanya huruf jar. Jadi cuma dua sebetulnya. Ya ini cuma main istilah aja sih. Ya. Lanjut, fa'amal maqfudu. Fa'amal maqfudu bil harfi fa huwa ma yuqadu bi min wa ila. Nahwu sirtu minal basrati ilal kufati. Wa an nahwu ramaitu sahma anil qusi. Nah, sini dulu, anil qausi. Anil qausi. Fa'amal maqfudu bil harfi fa huwa ma yuqadu bi min wa ila. Maka adapun yang dijarkan dengan huruf, maka yaitu apa yang dijarkan, ini contoh ya, bimin wa ila, dengan min dan ila. Contohnya apa? Sirtu minal basrati ilal kufati. Saya berjalan dari Basrah ke Kufah. Wa an dan an nahu ramaitu samanil qausi. Dan an contohnya saya melontarkan anak panah dari busurnya. Ya. Kapan? Apanya kapan? Mana tuh bukannya panahan. Ini panahnya bukan ini hakiki ya, majazi. Baik. Wa ala nahwu raqibtu 'alal farsi. Satu aja. Wala dan ala contohnya raqibtu 'alal farsi, apa artinya? Saya berkendara di atas kuda. Sebenarnya boleh juga raqibtu farasa ya. Langsung aja nggak pakai apa. Raqibtu 'alal farasa. Lanjut, Wa fi nahwu al-ma'u fil kuzi. ya. Dan fi contohnya al-ma'u fil kuzi, air di dalam kendi. Kendi itu pokoknya bejana tempat minum yang dari tanah liat itu namanya kus. Wa rubba nahwu rubba rajulin karimin laqituhu. Ya, rubba contohnya rubba rajulin karimin laqitu. Rubba ini termasuk yang aneh. Jadi dia bisa dikatakan sedikit sekali, boleh juga banyak sekali. Tergantung konteks kalimat. Iya, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya rubba rajulin karimin laqitu kira-kira apa? Sedikit, jarang. Rajulin karimun laqitu. Sedikit ya. Iya, sedikit sekali lelaki mulia yang saya jumpai. Ini di zamannya beliau, apa di zaman sekarang ya? Enggak ada. Ada. Wal ba'u. Wal ba'u nahwu marartu bi zaidin. Wal kafu nahwu zaidun kalbahri. Nah, gitu. Wal ba'u nahu marartu bi Zaidin, dan ba contohnya saya berfokus dengan Zaid, dan kaf contohnya Zaidul kalbadri. Zaid seperti purnama. Wih. Kalau badar pujian, tapi kalau komar celahan. Karena kalau komar itu zatnya, bulannya yang bapak itu. Tapi kalau badar itu cahayanya, purnamanya. Ini pujian. Ya. Fatimah tu kalbadri. Ya. Fatimah seperti purnama. Wallahu Malamu, al-malu li zaidin. ya lam contohnya al-malu li Zaidin, harta milik Zaid. Lanjut. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Nahwu wallahu wallahi wa billahi wa tallahi. Ya, huruf kosong juga termasuk huruf jar ya. Al-wawu wal ta'u contohnya wallahi billahi tallahi. Jelas wabimus. Wa bimud wa mundu. Nahwu ma ra'aituhu mud au mundu.
Belum selesai itu. Mundur. Nahuma ra'aituhu mud au mundu yaumil jum'ati fama nafiyatun wa ra'aituhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun wa mundu harfa jarrin. Ini kan harfa jarrin. apa ini? Kenapa? Asalnya harfani ya. Tapi kan lagi menjadi mudhaf. Menjadi Oh iya benar betul. Harfa jarrin yaumi majrurun bimud au mundu wal jum'atu mudhafun ilaihi. Baik. Kalau di bab kalam nggak ada ya musuh mundu ya? Enggak ada. Ya, baru tambahin di sini ya. Nahuma ra'aituhu mud au mundu yaumil jum'ati. Saya ya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Mud sama mundu artinya sama-sama sejaknya. Terserah mau pakai mana aja. Boleh mud yaumil jum'ati, boleh mundu yaumil jum'ati. Fama nafiyatun maka manafiyah wa ra'aituhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Fi'il fa'il maf'ul ya ra'aituhu ya. Saya melihatnya. Wa mundu harfa jarin. Dan mud dan mundu keduanya adalah huruf jar. Wa yaumi majrurun bi mud au mundu. Dan yaumi dijarkan dengan mud atau mundu. Wal jum'ati mudhafun ilaihi. Dan jum'ati ya mudhaf ilaihi. Ini jelasnya. Jadi ini huruf jar tambahan dari bab yang pertama kalam mus dan mundu. Kemudian kalau ada lagi tambahan dari mana lagi? Yang ini Babul istisna. Khola ada hasya. Ya. Khola ada dan hasya dan juga bisa dianggap sebagai huruf Oh jar. itu jawabnya. Wa amma ma yuqadu bil idhafati fanahu qaulika ghulamu zaidin. Fa idza qulta mithalan ja'a ghulamu zaidin fa ja'a fi'lun madin wa ghulamu fa'ilun wa zaidun mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil mudhafi wa huwa ghulamun wa kalamuhu yuhamu annahu majrurun bil idhafati wa hadha qawlu dha'ifin. Benar tadi. Wa hadha qawlun dha'ifin. Kata sifat tuh nggak mungkin jadi mudhaf ilaih ya. Jadi antum nggak boleh kalau dhaifin. Harus qaulun dhaifun. Wa hadha qawlun dha'ifun wa sahihu annahu majrurun bil mudhafi. Wa huwa ala qismaini. Yakni anna al-idhafata tanqasimu ila qismaini taratan. Tentu dulu aja. Bil mudhafi. Bil mudhafi ya. Wa amma ma yufadu bil idhafati fa nahu qaulika ghulamu zaidin. Dan adapun apa yang dijarkan dengan idhofah, contohnya perkataanmu gulamu zaidin. Fa idza qulta masalan ja'a gulamu zaidin fa ja'a fi'lun madin wa gulamu fa'ilun wa zaidin mudhafun ilaihi. Ya, apabila engkau katakan contohnya ja'a gulamu zaidin, maka ja'a fi'il madi, gulamu fa'ilnya dan zaidin mudhaf ilaihi. Wa huwa majrurun bil mudhafi wa huwa gulamun. Dan dia dijarkan dengan mudhafnya dan dia itu adalah gulamun. Nah, ini ada koreksi sedikit lagi dari Syekh Muslim dalam. Wa kalamuhu yuhamu annahu majrurun bil idhafati. Wa hadha qaulun dhaifun. Dan perkataan ya Ibnu Ajur Masan Haji mengesankan bahwasanya ia dijarkan dengan idhofah. Wa hadha qaulun dhaifun, ini pendapat yang lemah. Was sahihu annahu majrurun bil mudhafi. Dan yang benar ia dijarkan dengan mudhafnya. Jadi menurut Syekh Zaidi Dahlan, kalau gulamu zaidin yang menyebabkan dia majrur itu bukan karena mudhaf ilaihnya. Bukan karena ia mudhaf ilaihnya, tapi karena mudhafnya. Jadi mudhafnya lah yang menyebabkan mudhaf ilaihnya majrur. Tapi itulah masyah atau istilah ya. Ini kan cuma soal istilah aja. Yang penting kita tahu kalau mudhaf ilaih itu majrur. Gitu aja. Ya. Wa huwa ala qismaini, yakni anna al-idhafata tanqasimu ila qismaini taratan takunu ala ma'na lami wa taratan takunu ala ma'na min wa asyara ilaihima biqaulihi ma yuqaddaru bil lami lahu gulamu zaidin ay gulamu li zaidin wa ma yuqaddaru bi min lahu
taubu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Ay taubu min khazin wa babu min sajin. Saubun. Wa ay taubun min khazin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Sama asbah tadi. Dulu. Bahwa lakisma ini, yakni mudhaf ilaih itu ada dua, ya. Mudhaf ilaih itu ada dua. Yani al-idhafata tanqasimu ila qismaini. Taratan takunu ala ma'na lami wa taratan takunu ala ma'na min. Yani bahwasanya idhafah itu terbagi menjadi dua. Terkadang maknanya itu seperti makna lam, apa lam? Untuk, bagi, ya, milik. Wa taratan takunu ala ma'na min, dan terkadang dan sesekali, tarah itu sekali-kali, sesekali. Takunu ala makna min. Dan apa? Terkadang ia dengan makna min. Jadi mudhaf ilaih itu maknanya bisa li, bisa juga min, ya. Wa asyara ilaihima biqaulihi ma yaqaddaru bil lami nahu gulamu zaidin. Dan musannif, yakni Alim Hasan Haji, mengisyaratkan keduanya itu dengan perkataannya ma yaqaddaru bil lami. Apa yang ditakdirkan dengan lam, contohnya gulamu zaidin, ay gulamun li zaidin. Artinya ketika kita mengatakan gulamu zaidin, sebetulnya itu artinya adalah gulamun li zaidin. Ya, pembantu bagi atau pembantu milik si Zaid, ya. Wa ma yuqaddaru bimin. Dan ada pula yang ditakdirkan dengan min. Contohnya apa? Sabu khazin wa babu sadin wa khatamu hadidin, ya. Baju sutra. Itu kan ada mana apa? Baju dari sutra. Babu sajin, pintu jati, itu kan pintu dari jati. Khatamu hadidin, cincin dari besi. Ini jelas ya. Jadi mudhaf ilaih maknanya itu kalau gali min. Wa ma syadzalika, dan yang menyerupai demikian. Lanjut. Min amsilati qismaini qadabitil idhafati allati takunu ala. Oh, afwan, tadi harusnya wa ma syadzalika min amsilatil qismaini. Wa ma syadzalika min amsilatil qismaini qadabitil idhafati. Nah, itu titik qismaini. Jadi wa ma syadzalika min amsilatil qismaini. Dan ya, yang menyerupai demikian itu dari contoh-contoh ya yang dua. Nah, ini baru titik lagi nih ya. Qadabitul idhafati allati takunu ala ma'nan min Makna min an yakuna al-mudhafu ilaihi an yakuna al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi fatakunu min libayani al-jinsi wa baqiya qismun thalithun takunu al-idhafatu fihi ala makna fi wa huwa an yakuna al-mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhafu nahu tarabbusu arba'ati ashhurin. Tarabbusu arba'ati. Ini di Quran ya. Ashhurin. Ay tarabbusu fi arba'ati. Ay tarabbusun fi arba'ati ashhurin. Fa idza lam yakun al-mudhafu jinsan lil mudhafi ilaihi wala dzarfan lahu fa hiya ala ma'na lami kama qala Ibnu Malik wa tsani ijrad wa tsaniya jurur wan min au fi idza wa tsaniya jurur wan min au fi idza au fi idza lam yasluh illa dzaka wallahu khudha lima siwa zainika. Wadhabitul ya idhafatil lati takunu ala manamin ayakuna al-mudhafu ilaihi jinsan al-mudhafi fatakunu min libainil jinsi. Dan ketetapan ya idhafah yang dengan manamin bahwasanya mudhaf ilaihnya itu jenis bagi mudhafnya, ya kan? Sabu khazin, babu sajid. Jadi ia menjelaskan jenis dari baju.
Begitupun babu sajin, menjelaskan jenis dari pintu. Misalnya babu hadidin kan? Kan sekarang pintu bukan cuma dari jati, ada pintu besi, ada pintu aluminium, ada pintu plastik kan. Nah, kalau min dia itu menjelaskan jenisnya, ya. Fatakunu min libayanil jinsi, maka min itu untuk menjelaskan jenisnya. Wa baqiya qismun salisun. Kan tadi kita bilangnya bahwa takdirnya itu ada dua, kalau nggak min, li ya. Tapi ternyata ada lagi yang ketiga. Wa baqiya qismun salisun takunu idhofatu fi ala ma'na fi. Dan tersisa, ya, masih ada, ya, bagian yang ketiga, pembagian yang ketiga yang idhofahnya itu dengan makna fi. Bahwa ayakunal mudhof ilaihi dzarfan lil mudhofi, yaitu yang mudhofnya, mudhof ilaihnya sebagai dzaraf bagi mudhof, sebagai dzaraf bagi mudhof. Contohnya ini di Al-Qur'an ya, untuk orang yang ditinggal mati suaminya ya. Tarabbusu arba'ati asyhurin, menunggu 4 bulan. Ai tarabbusun fi arba'ati asyhurin. Ini kan dzaraf kan, keterangan waktu, ya. Keterangan waktu, menunggu fi arba'ati, di dalam 4 bulan, selama 4 bulan, ya. Fa idza lam yakun al mudhafu jinsan al mudhaf ilaihi wa la dzarfan lahu fa hiya alaman alami. Maka jika mudhafnya itu, ya, bukan jenis dari mudhaf ilaihnya dan tidak pula dzaraf baginya, maka ia dengan makna lam, ya. Kama qala Ibnu Malik, sebagaimana perkataan Ibnu Malik. Siapa Ibnu Malik? Pengarang Alfiah. Pengarang kitab Alfiah ya. Ini pelajaran aku kalau nggak kenal Ibnu Malik kebangetan ya. Ya. Mudah-mudahan sampai Alfiah 4. Amin. Wasan yajrul wa min au fi ida lam yasluhi illa dzaka wal la makhuda lima siwa dzainika. Dan ya, yang kedua, jarkanlah. Maksudnya yang kedua itu apa? Mudhaf ilaih. Kan mudhaf itu pertama. Kalau mudhaf ilaih kan berarti mudhaf ilaih yang kedua. Dan yang kedua, maksudnya mudhaf ilaih jarkanlah. Wanwi min, dan niatkanlah adanya min. Artinya ketika kita mengatakan sabu fazil, kan sebetulnya kita ingin mengatakan baju dari sutra. Niatkanlah min, ya. Au fi atau fi, ya. Jadi kalau ada mudhaf ilaih, kalau nggak kita takdirkan dengan min, kita takdirkan dengan fi. Idza lam yasluh illa dzaka, apabila tidak tepat kecuali dengan keduanya tadi. Kecuali dengan kita niatkan dengan min dan fi. Kalau enggak, berarti apa? Wallama khuza, ambillah dengan takdir lam. Jadi kalau takdir min nggak cocok, takdir fi nggak cocok, baru kita ambil yang takdirnya lam. Ya. Lima siwa dzainika, bagi apa selain yang keduanya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala. pintu air, pintu gerbang itu min apa? Pintu air atau apa? Pintu air. Babul ma. Atau pintu gerbang Untuk air. Untuk air. Untuk air. Iya. Ya pakai logika bahasa ini saja, pintu gerbang misalkan. Itu kan pintu untuk gerbang kan? Gerbang, iya. Bukan pintu dari gerbang, karena gerbang itu bukan jenisnya pintu. Nah, Gitu aja. atau- Dan nanti terkadang ya di Quran itu banyak sekali mudah-mudah pilih yang mungkin secara mana nggak nampak seperti mimpi dan cuma kita nggak ada pilihan lain selain ya menjelaskan dengan pendekatan ya kayak tadi mana yang lebih cocok. Banyak sekali Quran kayak gitu. Contohnya apa? Coba baca ulang. Ya misalkan Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, ini apa? Tuhan bagi beli. Bukan bagi Tuhan Untuk manusia. untuk manusia, Rob untuk manusia berarti li. Tapi ada kata-kata kalau ini kan jelas ya kepemilikan. Tapi nanti ada kata-kata yang pekerjaan didapatkan kepada pekerjaan, misalkan apa? Misalkan apa? Ayo coba. Bahasa Indonesia. Gini.
tarkul maksiati wajibun. Tarkul maksiati wajibun. Kalau kita lihat ini udah pasti mudah pilih, ya enggak? Ya. Apalagi coba ada dua kata yang satu ya apa terserah, yang satu lagi majrur. Kan kalau dia naat manut, ya udah pasti kalau dia yang pertama doma, ya kedua harus doma. Atau takdir badal juga nggak mungkin kan? Dan nggak ada lagi yang kayak begini udah pasti. Pokoknya kalau kita menemukan ada dua isim nempel nih di bahasa Arab, yang kedua majrur, yang pertama apa aja, nah itu udah pasti mudah pilih. Tapi kalau yang pertama majrur, yang kedua majrur, ada dua kemungkinan, bisa naat manut, bisa juga mudah pilih, bisa juga badal. Tapi kalau udah kayak begini, kayak tadi tarkul maksiati wajibun, itu udah pasti mudah pilih. Pertanyaannya, takdirnya apa? Tarkul maksiati meninggalkan untuk bagaimana dari kan. Nah, ini kan sebenarnya nggak cocok banget ya. Meninggalkan dari maksiat. Ya tapi intinya kita nggak ada pilihan lain mengatakan ini selain bahwa ia dalam mudah pilih. Karena kalau dibilang mutada khobar jelas bukan. Orang takung mutada khobarnya udah wajibun kan. Kalau kita bilang naat manut, yang satu domain itu kasroh. Kita bilang apa? Taukid atau badal atau madhur waktu itu badal nggak ada. Kita bilang hal nggak ada, mana pilih nggak ada. Kayak gitu. Berarti kan ini nggak ada pilihan selain mudah pilih. Artinya jangan hanya berpatokan harus bisa ditakdirkan dengan min, li, sama fi. Yang penting kalau ada dua kata nempel, dua isim nempel ya dalam kalimat bahasa Arab. Ya, dan memang para pemula itu biasanya bingung. Bedain antara naat manut, mutada khobar sama mudah pilih ya. Nah, kalau kita udah bisa ya membedakan ketiganya, soal itu mudah. Tapi kalau masih bingung, ya sulit juga. Oh, berarti bukan manula. Tanya pada pertanyaan di jar majrur. Yang contoh lagi yang syahrul Ramadan, berarti yang syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu Iya. 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 Itu khobarnya di belakang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Itu hudan khobarnya. Karena kalau kita artiin bulan Ramadan yang iya kan? Sebenarnya cara mudah, misalnya satu kunci memahami nahwu, kita harus pandai bahasa Indonesia juga. Karena kalau kita Indonesianya nggak pandai, ya susah juga memahaminya. Karena kita tahu bahwa suatu khobar karena ia menjelaskan mubtada. Artinya kita potong. Kalau kita terjemahkan ya tanpa hudan nih, sempurna nggak mananya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Udah jelas belum? belum masih Kenapa? Itu kan baru menjelaskan ya, hudan linnas adalah petunjuk bagi manusia. Jadi memang salah satu kunci dalam memahami nahwu, ya kita harus pandai pula memahami bahasa Indonesia. Jadi logika bahasanya harus jalan. Karena kalau logika hanya jalan, cuma mengandalkan kaidah, ini paling khobarnya al-haji nih. Bulan Ramadan itu yang diturunkan padanya Al-Quran, ya kan? Mungkin dalam logika dia bisa juga terus gunanya apa dong? Kayak gitu. Waduh, guru aneh nggak bisa bahasa Indonesia tapi. Tapi ya kan sebenarnya yang namanya al-lugh, iya al-mumarasah. Bahasa itu adalah latihan. Ya sama waktu ane belajar dulu itu kan ane baru ngerti apa yang ane baca itu setelah 3 tahun belajar. Itu pun belajar Senin sampai Jumat ya. Antum belajar seminggu sekali yang boleh ngeluh. Ane 2 tahun nggak ngerti apa yang dibaca, ngikut aja. Pokoknya asal guru bilang apa dan nah apa gitu. Tapi lama-lama nih paham sendiri. Pahamnya gimana? Ane pahamnya begini. Misalkan beliau membaca al-kalam wal ardu. Ane mikir, kenapa tiap kali di awal kalimat itu selalu dibaca al-kalam? Tiap oh iya dia mubtada ya. Jadi lama-lama nih ini sendiri. Kenapa tiap kali jadi mikir sendiri? Jadi pahamnya dengan cara sendiri. Ya memang sih ya. Butuh waktu yang lama. Tapi waktu itu terjemahnya udah ngerti, maksudnya udah dicatat. Pokoknya kalau dulu waktu belajar itu, ya datang nih
kemudian guru nulis papan tulis, kita tulis bahasa Arabnya, kemudian guru nerjemahin ya, bukan jelasin, nerjemahin, bukan jelasin. Kalau aneh kan jelasin nih, kalau beliau enggak, beliau tuh cuma nerjemahin aja. Mubtada adalah isim diserupakan, tapi lama-lama nih memahami kenapa kalau bentuknya ini tuh kalimatnya sempurna ya. Mubtada adalah, yaitu. Jadi dengan sering diulang-ulang, ya bayangin aja Senin sampai Jumat selama 2 tahun itu kan berarti berapa hari per tahun itu. Tiap pertemuan berapa jam? Tiap pertemuan 2 jam. Kayak gitu berlangsung selama 2 tahun. Nah baru ngerti itu di tahun ketiga. Itu pun di tahun kedua udah mulai bertanya-tanya, ini Buat apa sih? belajar 2 tahun buat apaan ya? Tapi karena dilatih terus lama-lama pikir sendiri. Oh iya ya, maf'ul bih itu selalu masuk. Oh ini jadi kebanyakan hanya dari diri sendiri. Tapi ya kekurangannya butuh waktu yang sangat panjang. Sedangkan orang-orang zaman sekarang kan maunya instan ya, udah terbiasa instan ya. Sabar gitu ya. Mie aja instan. Ya bersyukur sih punya orang tua yang agak mendorong ya. Maksudnya ya dulu belajar murni karena rasa hormat sama orang tua aja. Artinya mungkin ya rasa hormat aja kan, disuruh sama orang tua ya kita nurut-nurut aja. Meskipun waktu sampai maksudnya belum ada keinginan dari diri sendiri. Benar-benar murni hormat sama orang tua itu aja. Karena disuruh. SMP. Kan aneh belajar SMP sampai SMA 5 tahun lah. 5 tahun. Gitu. Itu sore Ustaz belajarnya. Iya kan SMP kan sampai jam 12 tuh ya. Sampai jam 1. Jam 1 pulang sebentar, berangkat ke sana setengah 3 sampai jam 4. Beri sholat asar. Itu seminggu 5 hari. Makanya aneh bilang di program Bina, aneh 2 tahun aja belajar gak ngerti itu santai-santai aja lah. Antum baru 4 bulan ya, udah ngeluh tuh apa ya, nggak ada bandingannya gitu. Jadi artinya ya namanya belajar itu berproses. Yang ngerti gini, butuh waktu berapa untuk dapat S1? 4 tahun. 4 tahun. Kenapa antum nggak ngeluh? Kenapa nggak minta 1 tahun aja buat dapat S1? Iya. Kenapa untuk bahasa Arab harus cepat gitu? Ya kan? Mau dikirim ke sana. Harus pelan-pelan, bertahap, dan itu sih komitmen. Metode secepat apapun, kalau nggak diiring komitmen, ya sama aja. Dan metode sekalipun lambat, tapi konsisten, selesai, ya bisa juga. Meskipun yang terbaik, metode cepat diiringi dengan komitmen. Saya pada pertanyaan, bahasa tentang aku atau tidak semua. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti tugas akhirnya, skripsinya ya, sehingga nggak ada ujiannya, langsung tugas akhir. Terjemah. Harokatnya sama terjemah dilanjutkan ya. Kemarin kan terakhir baru sampai berapa ya? Masih di print. Iya. Oh. Karena kalau antum cari di internet belum ada mutasal jiddan yang berharokat. Nah kita mau bikin mutasal jiddan yang berharokat plus Terjemah. terjemah. Ini selalu bermanfaat buat para pemula. Jadi kalau ada pertanyaan kita cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.